Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Irene dari Prodi IKM kelas C. NIM 111-38-2025-174, dosen Ibu Amrina Rosyada SKM MPH. Di sini beliau memberikan tugas, yaitu tugas uji T biostatistik deskriptif dan inferensial. Soalnya sebagai berikut. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan ibu berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok dengan alfa 5%. Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui N1 ini adalah 40 orang dari ibu merokok. N2 adalah 50 orang dari ibu yang tidak merokok. X1 yaitu min dari ibu yang merokok sebesar 2,9 kg. Dan yang X2 adalah min dari ibu yang tidak merokok sebesar 3,2 kg. Dan S1 dari ibu yang merokok atau standar deviasi sebesar 0,1 kg dan S2 adalah standar deviasi dari ibu yang tidak merokok sebesar 0,1 kg. Rumusnya sebagai berikut. Ini adalah X bar T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar dari buka kurung N1 dikurang 1 tutup kurung S1 kuadrat ditambah buka kurung N2 kurang kurang 1 tutup kurung S2 kuadrat per N1 plus N2 dikurang 2 dikali buka kurung 1 dikurang N1 plus 1 dikurang N2 tutup kurung. Untuk memudahkan dalam menjawab soal berikut ini, saya akan menjabarkan beberapa perhitungan dari rumus tersebut. Yang pertama adalah X1 dikurang X2 sama dengan X1 yaitu 2,9 dikurang X2 sama dengan karena di saat perhitungan melakukan Excel hasilnya seperti ini, rumus yang sudah saya berikan sudah benar, yaitu sama dengan X1 adalah 2,9 dikurang X2 sama dengan 3,2. Karena hasilnya tidak keluar, mungkin ada kesalahan, tapi setelah saya coba beberapa kali hasilnya tidak tetap sama saja, jadi saya memutuskan untuk menghitungnya secara manual. Dari X1 dikurang X2 ini hasilnya adalah 0,3. Berikutnya adalah S1 kuadrat. S1 kuadrat ini sama dengan 0,1 dipangkatkan 2 sama dengan, ternyata hasilnya masih sama saja dengan hasil yang X1 min X2 tadi, jadi saya memutuskan untuk menghitungnya secara manual lagi, yaitu 0,3.
Itulah hasil dari S1 kuadrat. Begitu juga dengan nomor 3, saya akan menghitungnya secara manual. S2 kuadrat yaitu 0,1 pangkat 2, hasilnya sama 0,01. Kemudian yang nomor 4, ini adalah dalam kurung N1 dikurang 1 dikalikan dengan S1 kuadrat. N1 ini adalah 40 dikurangi 1 dikalikan dengan S1 kuadrat. Hasilnya adalah 0,39. Berikutnya juga yang nomor 5, ini adalah dalam kurung N2 dikurangi 1 dikalikan dengan S2 pangkat 2. Hasilnya adalah 0,49. Berikutnya ini adalah yang nomor 6, ini adalah hasil penjumlahan dari nomor 4 dan nomor 5. Hasilnya sama dengan 0,88. Dan nomor 7, ini adalah N1. N1 adalah per dari rumus tersebut per N1 plus N2 dikurangi 2 sama dengan 88. Kemudian di nomor 8 ini adalah hasil penjumlahan dari nomor 6 dibagi dengan nomor 7. Berarti 0,88 dibagi dengan 88 hasilnya adalah 0. Sama dengan 0,01. Di nomor 9 ini hasilnya adalah yang di dalam kurung ini 1/N1 ditambah 1/N2. Hasilnya adalah 0,045. 0,045 ini dari 1/N1, N1 ini berarti 1/40 ditambah 1/50. Sama dengan hasilnya 0,045. Berikutnya di nomor 10 ini adalah hasilnya sama dengan N1 dikurangi N2 dalam kurung S1 kuadrat. Ini adalah hasil penjumlahan dari nomor 8 ini dan dibagi dengan nomor 9. Atau jika pada rumus itu ada di bagian sini. Hasilnya sama dengan 0,00045. Kemudian nomor 11 adalah akar dari N1 dikurangi N2 yang terdapat pada rumus yang ada di sini.
hasilnya adalah 0,021213. Dan yang terakhir, nomor 12, adalah hasil dari seluruhnya. Hasil seluruh penghitungannya sama dengan minus 14,1421. Sekali lagi, saya menghitung secara manual karena saya sudah mencoba berulang kali, tapi hasil yang didapatkan adalah seperti tadi, hashtag value. Saya sudah mencoba mencari letak kesalahannya di mana, tapi saya tidak menemukannya. Akhirnya saya memutuskan untuk menghitung secara manual. Nah, pada T hitung tersebut, T hitung adalah hasil dari akhir dari perhitungan kita, yaitu ada di nomor 12. Itu adalah minus minus 14 minus 14,1421. T hitung sama dengan minus 14, 1421. Koma 1421. Dan di T-tabel ini cara mencarinya adalah sama dengan TINV buka kurung 0,05 titik koma dari hasil Deck Freedom dari N1 plus N2 dikurangi 2, yaitu 88. Oh ya, 0,05 ini adalah hasil probability dari 5%, tapi saya ubah ke 0,05. Tutup kurung sama dengan, tetap tidak bisa. Oke, jadi balik lagi, saya akan tetap menghitung dengan secara manual, yaitu hasilnya hasil dari T-tabel ini adalah 1,98729. Ini hasil berdasarkan perhitungan saya. Ini kenapa seperti ini ya? 14 minus 14,1421. Minus 14 14 1
Wah, ini kok berubah sendiri ya? Oke temen, intinya ini hasilnya adalah minus 14,1421, bukan minus 141,421, tapi yang benar adalah minus 14,1421. Tapi memang jika dibulatkan hasilnya adalah minus 14. Cuman supaya lebih jelas hasil perhitungannya adalah minus 14,421. Koma 1421. Setelah itu saya akan menjawab dari hasil keputusannya. Hasil keputusannya berarti adalah keputusannya karena P value minus P value kurang dari alpha. Atau dalam kurung HO ditolak. Dan kesimpulannya adalah ibu yang merokok tidak akan melahirkan berat badan bayi, ibu yang merokok akan melahirkan berat badan bayi lebih rendah dibandingkan dengan ibu yang tidak merokok. Baiklah, sekian dari saya. Saya memohon maaf bila ada salah kata. Semoga penjabaran yang sudah saya berikan bisa dipahami. Sekian dan terima kasih.